Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada tugas yang keempat ini dengan saya Nur Khalidah Fitriani, NIM 20601-139 dari kelas 3E Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan instrumen pengumpulan data. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen sangat erat kaitannya dengan teknik pengumpulan data. Setiap teknik pengumpulan data akan memiliki bentuk instrumen yang berbeda pula. Menurut Nana Sujana dan Ibrahim tahun 1989 dalam Wina Sanjaya 2013, untuk menghasilkan data yang akurat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun instrumen penelitian. Yang pertama, masalah dan variabel yang diteliti termasuk indikator variabel harus jelas dan spesifik, sehingga dapat dengan mudah menetapkan jenis-jenis instrumen yang diperlukan. Kemudian kedua, sumber data atau informasi baik jumlah maupun keragamannya harus diketahui terlebih dahulu sebagai bahan dasar dalam menentukan isi bahasa sistematika dan sistematika item dalam instrumen penelitian. Yang ketiga, keterangan dalam instrumen itu sendiri sebagai alat pengumpul data baik dari keajekan, kesahihan maupun objektivitasnya. Keempat, jenis data yang diharapkan dari penggunaan instrumen harus jelas sehingga peneliti dapat memperkirakan cara analisis data guna memecahkan masalah penelitian. Yang kelima, mudah dan praktis digunakan, tetapi dapat menghasilkan data yang diperlukan. Kemudian selanjutnya langkah-langkah instrumen penelitian, yakni meliputi analisis variabel penelitian, menetapkan jenis instrumen, menyusun kisi-kisi atau layout instrumen, kemudian menyusun item instrumen, dan menguji cobakan instrumen. Selanjutnya jenis-jenis instrumen yaitu meliputi yang pertama, tes. Tes adalah instrumen atau alat untuk mengumpulkan data tentang kemampuan subjek peneliti dengan cara pengukuran, misalnya untuk mengukur kemampuan subjek penelitian dalam menguasai materi pelajaran tertentu. Digunakan tes tertulis tentang materi tersebut. Kemudian kedua adalah angket. Adalah instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan atau pernyataan secara tertulis yang harus dijawab atau diisi oleh responden sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Angket dapat digunakan peneliti untuk penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Beberapa petunjuk cara menyusun angket. Yang pertama, buatlah kata pengantar terlebih dahulu secara singkat sebelum pertanyaan angket disusun. Kemudian kedua, buatlah petunjuk cara pengisian angket dengan jelas dan ringkas. Ketiga, hindari istilah-istilah yang dapat menimbulkan salah pengertian. Yang keempat, rumuskan dalam kalimat yang singkat, jelas, dan sederhana sehingga tidak menguras tenaga dan pikiran responden ketika membaca angket. Yang kelima, sebaiknya setiap pertanyaan hanya mengandung satu persoalan yang ditanyakan. Keenam, apabila ada kata-kata yang memerlukan penekanan, maka sebaiknya diberi tanda, seperti dengan menebalkan kata atau kalimat, menggarisbawahi atau menuliskan dalam warna yang berbeda kata tersebut. Ketujuh, pertanyaan setiap item angket tidak menggiring pada jawaban yang diinginkan peneliti. Yang kedelapan, angket harus dibuat semenarik mungkin. Kemudian jenis instrumen yang ketiga adalah wawancara atau interview. Adalah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara berdialog, baik secara langsung atau tatap muka maupun melalui saluran media tertentu antara pewawancara dengan yang diwawancarai sebagai sumber data. Yang keempat yaitu observasi, adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung maupun tidak tentang hal-hal yang diamati dan mencatatnya pada alat observasi. Instrumen observasi meliputi seperti 1. Checklist atau daftar cek adalah pedoman observasi yang berisikan daftar dari semua aspek yang diamati. Dengan pedoman tersebut, observer atau pengamat memberi tanda cek atau centang untuk menentukan ada atau tidak ada sesuatu berdasarkan hasil pengamatannya.
Yang kedua adalah rating scale atau skala penelitian. Adalah instrumen observasi yang berisi tentang segala aspek yang diobservasi yang dikategorikan dalam bentuk skala yang dijadikan pedoman oleh observer untuk menentukan beberapa aspek yang diobservasi itu berada dalam rentangan tertentu. Demikian penyampaian dari saya, semoga dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.